Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya, Nur Hidayati, selaku moderator, akan menyampaikan materi tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Rana Alpinsa, Andre, Rahma Samitri, Desi Kurnia, Sri Juliandari, Suci Ramadhani, dan Taufik. Saya akan menyampaikan materi tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Sebelumnya, apakah kalian pernah jalan-jalan ke gedung Merdeka di Bandung? Seperti yang kita ketahui, gedung Merdeka sering banget dijadikan sebagai tujuan wisata. Tapi kamu harus tahu nggak sih, kenapa gedung Merdeka bisa terkenal banget? Nah, jadi pamor gedung Merdeka sebenarnya berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika atau disingkat sebagai KAA yang dahulu pernah digelar di Bandung. Jadi, apakah itu KAA? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian KAA. Yang pertama, latar belakang KAA. Apakah kalian masih ingat cerita Perang Dunia Kedua? Seperti yang kita ketahui, berakhirnya Perang Dunia II 1939 sampai 1945 telah menciptakan dua blok negara superpower, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menganut sistem liberalisme, sedangkan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet menganut ideologi komunis. Nah, jadi latar belakang KAA nantinya akan berkaitan dengan adanya dua blok ini. Karena adanya persaingan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur, berujung pada peperangan yang disebut Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1947. Meskipun hanya perang ideologi, nyatanya Perang Dunia ini mempengaruhi kestabilan politik dunia. Saat itu, Blok Barat maupun Blok Timur saling berlomba-lomba meraih dukungan dari negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Sehingga banyak pihak yang merasa kalau dengan adanya perang dingin ini lama-kelamaan bisa membuat dunia terpecah. Hal ini pun membuat negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merasa perlu adanya kerjasama dan solidaritas antar negara. Dari situ, gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika muncul pada konferensi Kolombo, apalagi semangat perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika semakin meningkat. Setelah kemenangan pasukan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905, dan akibat kemenangan itu dimulailah proses dekolonisasi di kawasan Asia dan Afrika. Tapi kenapa coba hanya di negara-negara kawasan Asia dan Afrika saja? Nah, salah satu latar belakang diselenggarakannya KAA adalah adanya kesamaan nasib. Kalau dilihat sejarah ini, banyak negara di kawasan Asia dan Afrika yang sama-sama pernah dijajah. Selain itu, banyak rakyat Asia dan Afrika yang masih mengalami kemiskinan dan keterbelakangan akibat dari penjajahan dan peperangan. Adapun tujuan KAA yaitu yang pertama, mewujudkan perdamaian dunia, yang kedua, memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia Afrika, memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan Afrika. Pada tanggal 18 sampai tanggal 24 April 1955 akhirnya konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Kota Bandung. Gedung Merdeka dipilih sebagai tempat perhelatannya. Peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika secara umum adalah sebagai tuan rumah dan sekaligus panitia pelaksanaan. Indonesia juga menjadikan pelopor dan pemrakarsa KAA. Bahkan keberhasilan KAA membuktikan kalau Kabinet Ali Sastro-Midjojo mampu menyelenggarakan pertemuan yang bersifat internasional. Kenapa? Sebab konferensi Asia Afrika terjadi pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo. Adapun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang memegang peranan penting dalam KAA yakni yang pertama Ali Sastro-Midjojo sebagai ketua konferensi, yang kedua Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretaris jenderal, dan ketiga Muhammad Yamin sebagai ketua komite kebudayaan. Pada pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung,
negara di wilayah Afrika yang hadir berjumlah 6 negara dan negara di wilayah Asia berjumlah 23 negara. Nah, hasil kesepakatan KAA setelah melalui sidang-sidang menegangkan selama 1 minggu, akhirnya sampai juga di akhir terakhir di persidangan yakni pada tanggal 24 April 1955. Dalam sidang terakhir inilah dibacakan rumusan dasar sila Bandung yang merupakan hasil konferensi Asia Afrika. Berikut ini merupakan daftar 10 prinsip dasar sila Bandung, yaitu 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun bangsa yang kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. 5. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integrasi teritorial dan kemerdekaan negara lain. 8. Menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional dengan jalan damai seperti halnya perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Intinya, isi dari dasar sila Bandung ini mengutamakan hak-hak sebagai manusia dalam memperoleh perdamaian dan kemerdekaan. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Ranol Binsa. Saya akan bahas mengenal GNB atau non-blok. Mengenal GND atau gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau bisa disingkat dengan GND merupakan gerakan yang dimiliki oleh negara yang tidak ikut serta atau tercampur dengan propaganda perang dingin antara blok barat dan blok timur. Setelah terjadinya Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945 antara blok barat dan blok timur, perang dingin pun berlangsung dari kedua blok tersebut. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai negara liberal kapitalitas bersama Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara komunis bersama Pakta Warsawa secara garis besar. Perang dingin ini lebih kepada bersaing dalam hal politik ekonomi dan propaganda, utama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tidak ada aksi militer dari kedua pihak tersebut. Akan tetapi, dampak yang diberikan dari perang dingin hingga besar hingga terambat ke negara-negara lain. Sebut saja salah satunya negara peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam peperangan tersebut, Amerika Serikat mendukung Korea Selatan sebagai negara kapitalitis, sedangkan Uni Soviet mendukung Korea Utara sebagai negara sosialis. Melihat efek perang dingin yang cukup membahayakan bagi negara-negara lemah atau negara yang baru saja merdeka. Banyak negara yang berpendapat kalau adanya perang dingin hanya akal-akalan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet saja. Akhirnya beberapa negara sepakat tidak ikut non-blok ataupun yang tidak mau tersesat dengan konflik perang dingin. GNB merupakan serangkaian konferensi yang diadakan dari negara satu ke negara yang lain. Jadi pembentukan negara ini tidak asal-asalan. Terbentuknya yang gerakan non-blok atau GNB ini ternyata melalui 3 konferensi sekaligus, yaitu 1 konferensi Kelompok di Selingkuhan itu berangkat dari keseriusan mengenai dampak yang diberikan perang dingin terhadap negara-negara lain. Tujuan dari diadakannya konferensi ini adalah untuk membicarakan masalah yang terjadi kepentingan bersama. Sir John Koetawala mengundang 4 negara yaitu Pakistan, India, Myanmar, dan Indonesia untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Undangan tersebut diterima dengan baik oleh keempat negara itu. Masing-masing negara dihadiri oleh 1 perwakilan lainnya. Sri Lanka diwakili oleh Sir John Koetawala, Myanmar diwakili oleh UN, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan diawali oleh Muhammad Ali, Indonesia diwakili oleh Ali. Dan meminta kerjasama mengenai hal ini. Pakistan menekankan masalah Kashmir yang menjadi masalah dengan India. India menekankan hubungan harmonis dengan Tiongkok. Myanmar menekankan masalah ekonomi. Indonesia meminta konferensi Asia Afrika. Melalui konferensi Colombo, 5 negara tersebut mendapatkan keputusan dan menyatakan sikap mereka di antaranya menolak senjata nuklir dan alat pemusnah. Masa lainnya menentang segala bentuk kolonialisme, sebab 5 negara di atas adalah negara baru saja merdeka, mendukung pemerintahan yang bersifat demokratik, menentang campur tangan dari kedua blok, baik blok barat maupun blok timur. Saya akan membahas tentang misi pemeliharaan perdamaian Garuda.
Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Dalam koma ke luar negeri, pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi teruskan suek yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dalam sidang umum PBB. Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. atau Pearson, mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Forces atau UNEF. Pada tanggal 8 November, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut serta menyumbang pasukan dalam UNEF. Pada 28 Desember 1956, dibentuk sebuah pasukan yang berkuatan 1 detasemen atau 550 orang. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberi nama pasukan Garuda diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk dibentuknya kepada United Nations Operations for the Congo atau UNEF sebanyak suatu batalion. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak. Maka PBB membentuk pasukan perdamaian untuk UNO atau UNO. Kemudian diganti dengan pasukan Garuda V dan kemudian pasukan Garuda pada Taken 1975. Pasukan Garuda atau ditarik dari Vietnam pada 1973 ketika pecah perang Arab Israel ke UNEF. Diaktifkan kembali dengan kurang lebih 7.000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, kontingen Indonesia. Semua berfungsi sebagai pasukan pengaman dalam perundingan antara Mesir dan Israel. Selanjutnya, Indonesia terus ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, aktif mengirim pasukan perdamaian ke berbagai wilayah. Konflik di seluruh dunia sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian. Dunia semakin aktif, ditandai dengan didirikannya Indonesia Friendship Security Council atau IFSC, Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, pada tahun 2012. Saya akan membahas tentang 4 ASEAN, pembentukan ASEAN. Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yakni Adam Malik, Indonesia, Tun Abdul Razak, Malaysia, SR Rajaratnam, Singapura, Francisco Ramos, Filipina, dan tuan rumah Tanat Koman, Thailand. Pada tanggal 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Menurut deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. 2. Memajukan stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. 5. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. 6. Memajukan studi-studi masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Dari 7 pasal deklarasi Bangkok itu jelas bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. ASEAN sangat selaras dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri. Karena terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dengan sangat tanggung jawab bersama dan
persahabatan yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga merupakan pilihan bersama para anggota ASEAN. Indonesia dan Malaysia misalnya melakukan kerjasama militer untuk meredam bahaya komunis di perbatasan kedua negara di Kalimantan. Malaysia dan Thailand melakukan kerjasama militer dan di daerah perbatasannya untuk meredam bahaya komunis. Akan tetapi deklarasi Bangkok dengan tegasnya menyebutkan bahwa pangkalan militer asing yang berada di negara anggota ASEAN hanya bersifat sementara dan keberadaannya atas persetujuan negara yang bersangkutan. Pada masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah anggotanya sendiri, seperti masalah antar Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah wilayah di Borneo atau Kalimantan Utara. Kemudian persoalan hukuman mati 2 orang anggota marinir Indonesia di Singapura, berusaha realistis di Malaysia dan permasalahan minoritas muslim di Thailand Selatan. Aktivitas ASEAN dalam bidang politik yang menonjol adalah dengan dikeluarkannya Kuala Lumpur Declaration pada 27 November 1971 dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama di Bali pada 1976. Masalah kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral telah berhasil dicantumkan dalam deklarasi kesepakatan ASEAN dan diterima sebagai program kegiatan kerangka kerjasama ASEAN. Tantangan ASEAN pada awal berdirinya adalah masalah keraguan dari beberapa negara-negara anggotanya sendiri. Singapura misalnya menempatkan sikap yang kurang antusias terhadap ASEAN, sementara Filipina dan Thailand meragukan efektivitas ASEAN dalam melakukan kerjasama kawasan. Hanya Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan sikap serius dan optimis terhadap keberhasilan ASEAN sejak organisasi tersebut didirikan. Keraguan beberapa negara anggota ASEAN sendiri dapat dimaklumi karena pada masa 1969 sampai 1974 dapat dikatakan sebagai tahap solidaritas ASEAN. Pada perjalanan selanjutnya, ASEAN mulai menunjukkan sebagai kekuatan ekonomi lainnya di dunia seperti masyarakat ekonomi Eropa dan Jepang. B. Pembentukan komunitas ASEAN. Pembentukan ASEAN didasarkan pada deklarasi Bangkok yang ditandai oleh founding fathers ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand pada 18 Agustus 1967. Pembentukan ASEAN komunitas diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatangani ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang menciptakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur. Tujuan dibentuknya ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta ekonomi kebudayaan kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam kawasan ini. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatih dan penelitian. 5. Bekerja sama secara lebih efektif. 6. Memajukan pengkajian pengenal Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi. 5. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969. OKI didirikan berdasarkan pada kenyataan atau keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia. Pada konferensi tingkat menteri, OKI bertujuan meningkatkan solidaritas Islam secara mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan kerjasama untuk menentang diskriminasi. Ada 5 prinsip, yaitu 1. Persamaan mutlak antar negara, menghormati hak menentukan nasib sendiri. 3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integrasi wilayah setiap negara. 4. Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara damai. 5. Abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi wilayah.
Saya akan membahas Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Secara historis, batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zee Maritime Krigen Ordonnantie tahun 1939 yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Prinsip kebebasan lautan yang diajarkan Hugo de Groot atau Grodis, seorang ilmuwan dari Belanda, telah mengakibatkan datangnya pedagang Belanda ke negeri Nusantara melalui lautan yang kemudian berlanjut dengan penjajahan pada tahun 1608. Hugo de Groot menuliskan dalam bukunya bahwa Belanda seperti halnya bangsa Eropa yang lainnya memiliki hak yang sama untuk berlayar ke timur. Baru pada abad ke-12 melalui Territorial Zee Maritime Krigen Ordonnantie 1939 atau yang biasa disingkat dengan Ordonnantie 1939. Wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh 3 mil. Pada 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sastrom Jojo memutuskan membentuk suatu panitia interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang ruli wilayah perairan Indonesia dan lingkungan maritim berdasarkan keputusan maritim. Berdasarkan keputusan Perdana Menteri RI nomor 400 PM 1956, panitia itu di bawah pimpinan kolonial Laut RMS Pring Adi. Pada prinsipnya, rumusan undang-undang itu masih mengikuti konsep Ordonansi 1939. Perbedaannya adalah bahwa laut teritorial Indonesia ditetapkan dari 3 mil menjadi 12 mil sebelum RUU disetujui oleh Kabinet Ali bubar dan digantikan oleh Kabinet Juanda. 1 Agustus 1957, Insinyur Juanda mengangkat Mr. Mukhtar Kusamanta untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Ia memberikan gambaran asas Arsipelago dalam sidang 13 Desember 1957. Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan Arsipelagis Principle dalam tata hukum di Indonesia. Isinya adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau, yang termasuk daratan negara Republik Indonesia yang tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan NRI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada NRI. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dengan keselamatan negara. Indonesia Deklarasi Juanda merupakan landasan struktural dan legislatif bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Ordonnantie 1939 Parit Teritorial Laut Indonesia yang sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil. Namun, tidak lama setelah Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut muncul beberapa reaksi terhadap peraturan tersebut. Reaksi protes datang dari beberapa negara, seperti dari Amerika Serikat, tanggal 30 Desember 1957, Inggris 3 Januari 1958, Prancis 8 Januari 1958, dan Selandia Baru 11 Januari 1958. Delegasi Indonesia yang datang pada konferensi lautan yang diadakan di Jenewa terdiri atas Mr. Ahmad Subarjo, Jojo Hardisolo SH yang pada waktu itu menjabat sebagai duta besar RI di Swiss, Mr. Kusuma dan Muhammad Pardi, Ketua Mahkamah Pelayaran Indonesia, mendapatkan dukungan dari Ekuador, Filipina, dan Yugoslavia. Pada tahun 1960, pengumuman tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dasar Perpu Nomor 4 1960 pada tahun 1062. Indonesia kembali menerbitkan Perpu Nomor 8 1962 mengenai lalu lintas laut damai kapal asing dalam perairan Indonesia, dan masih terus menyempurnakan implementasi asas negara kepulauan dalam sistem hukum di Indonesia. Pada tahun 1971, Indonesia dipilih menjadi anggota Komite Teh Peaceful West of the Sea, Bird and
ASEAN Floor Beyond the Limit of National Jurisdiction yang merupakan badan PBB untuk mempersiapkan Konvensi Hukum Laut PBB. 12 Maret 1980 dengan menggunakan dasar hukum laut internasional mengenai ekonomi eksklusif zone, pemerintah Indonesia juga menggunakan peraturan tentang zone ekonomi eksklusif atau ZEE selebar 12 mil diukur dari garis dasar pada tahun 1983. Pengumuman ini disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 1983. Konsep negara kepulauan sendiri baru disetujui pada 10 Desember 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional. Jika pada Sumpah Pemuda 1928 rakyat Indonesia mengatakan diri sebagai suatu bangsa, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan bangsa tersebut. Mereka pada tanggal 13 Desember 1957 ini dinyatakanlah wilayah yang menjadi di tanah airnya. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 menjadi United Nations Convention on the Law of the UNCLOS. Hingga kini oleh 140 negara memperoleh hak mengelola zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Seluas 200 mil telah ini kemudian dituangkan kepada Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 1945 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Dengan diterapkannya Deklarasi Juanda dan diresmikan deklarasi itu menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Bertambah luas menjadi 5.193.250 km. Jakarta Informasi Meeting atau JIM 1 dan 2. Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Sisowat Sirikmasa bersama Lon melakukan kudeta kekuasaan. Sejak saat itu terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Sihanouk kemudian memilih mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah. Pada tahun 1975, Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lon dan mengubah format kerajaan menjadi sebuah republik demokratik Kamboja atau Demokratik Kampuchea atau DK yang dipimpin oleh Pol Pot. Pada akhir 1978 terjadi bentrok di perbatasan antara rejim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam kurun waktu itu juga terjadi pembantaian orang-orang keturunan Vietnam di Kamboja sehingga Vietnam menyerbu Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan genosida besar-besaran tersebut. Perang saudara kemudian terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Kenyataan yang menyebabkan kesengsaraan yang sangat memprihatinkan bagi rakyat Kamboja inilah yang kemudian mendorong Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai prakarsa serta berbagai upaya mediasi guna mencari penyelesaian yang damai, adil, langgeng, dan menyeluruh. Dalam rangka penyelesaian konflik Kamboja, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai sebuah perdamaian. Salah satu negara yang memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan konflik Kamboja tersebut adalah Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pendiri dan sosok guru ASEAN juga harus menunjukkan kapasitasnya sebagai stabilisator utama di kawasan. Di pihak lain, reputasi Indonesia sebagai mediator atau penengah yang disegani di kawasan telah memperoleh pengakuan oleh negara-negara ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai penghubung antara ASEAN dan Vietnam yang menunjukkan bahwa semakin menonjolnya peran Indonesia dalam penyelesaian konflik ataupun rekonsiliasi di Kamboja. Mokhtar Kusumaja merintis perjuangan awal diplomasi Indonesia untuk mengundang para pihak terkait yang terlibat dalam pertikaian untuk duduk bersama di meja perundingan dan mengusulkan agar pertemuan yang dimaksud harus diadakan di tempat yang netral seperti di Indonesia, yaitu agar pihak-pihak yang saling bertikai merasa bebas dalam membicarakan masalah Kamboja dan masa depannya. Ali Alatas yang baru menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1988 segera membuat gebrakan awal dengan melakukan kunjungan perkenalan ke ibu kota negara-negara ASEAN. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam. Hal ini terlihat dengan tindakan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1955.
mengemban tugas sebagai penghubung, Indonesia mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Tercatat, pada pertengahan tahun 1987, Indonesia memperakaat Sykes-Picot Party sehingga berhasil mendapatkan kesepakatan Ho Chi Minh City Understanding antara Menlu RI Menlu Vietnam dan ditindaklanjuti dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1. Selanjutnya, pertemuan-pertemuan pasca JIM 1 dan 2 mulai melibatkan negara-negara di luar ASEAN yang menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian di Kamboja telah mencapai tingkat internasional. Akhirnya, setelah melalui proses perundingan yang panjang, maka pada tanggal 23 Oktober 1991 digelarlah Paris International Conference on Cambodia atau PICC di bawah pimpinan ketua bersama Ko Khai Rahman Indonesia dan Prancis yang memberi hasil ditandatanganinya dokumen perjanjian Paris. Baiklah, kami akhiri